Halo semuanya, kembali lagi di channel Jigup Tech. Di video kali ini aku akan gaming test lagi HP terbaru dari Poco, yaitu Poco X7 Pro. Tapi kali ini aku bakal tesnya menggunakan fan cooler atau cooler gacor guys. Ya ini dia. Ini adalah fan cooler X9 ya, yang aku beli dulu. Ini udah lama, cukup lama ya, di harga 100 atau 200 gitu ya, sekitaran segitu. Dan di sini aku bakal ngetes khusus game yang kemarin itu nggak lancar atau ada limit ya, yaitu PUBG Mobile, Genshin Impact, Car Exit, dan Wuthering Waves guys ya. Untuk keempat game lainnya seperti FF, eFootball, Modern Warfare, dan Mobile Legends itu nggak perlu pakai cooler, juga udah aman banget untuk FPS-nya. Jadi kita bakal tes 4 game berat ini yang kena throttling sebelumnya ya, pas di video gaming test pertamanya ya. Buat kalian yang belum nonton ya, kalian cek aja di link di deskripsi video ini ya. Oke, langsung aja, ini dia untuk coolernya, kita bakal pasangkan dulu ya. Tapi di sini kita coba tes untuk suhu coolernya. Di sini ada di 15 derajat Celcius ya. Ini dingin banget ya. Cooler murah tapi cukup dingin, dan ini sampai mengembun guys. Jadi langsung aja kita pasang. Oke, jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita ke game yang pertama, yaitu PUBG Mobile guys. Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya ya. Di sini kita coba aktifkan dulu untuk mode ultimate-nya ya. Kemudian untuk game turbonya juga udah aku aktifkan di mode white boost ya. Dan ya itu aja. Kemudian untuk settingan grafiknya di sini aku bakal setting di settingan rata kanan ya, di smooth ultra extreme supaya dapetin di 120 fps, dan untuk gyroscope-nya juga di always on kan ya guys ya. Langsung aja kita main ya. Dan di sini untuk baterainya ada di angka 100% cuy. Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya ya. Di sini untuk FPS-nya ini bisa sampai 120 FPS ya. Dan kita bakal turun di event ya, supaya dapetin musuh yang banyak gitu guys ya. Oke, di sini kita bakal turun di event langsung guys, supaya ketemu musuh. Dan ya, kita bakal lihat apakah akan ada frame drop atau tidak cuy. Nah, di sini untuk feel-nya sih enak ya, walaupun pakai ini nggak ngekagokin atau gimana ya, gak kagok gitu ya untuk feel di genggamannya, karena ya pas aja gitu ya. Untuk kameranya juga ini nggak gede kameranya, bump kameranya gitu, jadi pas bila dipakein cooler guys. Oke, wah ini cukup rame, dan wah ini FPS nya cukup stabil guys. Wah, kok di sini nggak ada lootingan ya. Wah, kita salah turun cuy. Ini event baru kah? Sepertinya ini event baru guys, sorry banget nih. Waduh, mana senjatanya, cok? Oke. Pas kemarin itu ada frame drop kalau turun di event, guys. Kalau banyak musuh gitu ya. Tapi di sini aman sejauh ini. FPS-nya masih di 120, 117 ya. Ini turun wajar sih kalau di 111-an gitu. Yang penting jangan di bawah 100. Oh, anjir. Tuh, guys, tuh. Nice. Nice sekali, knock 1. Nice, knock 2. Nice, mati. Oke, nice. Pas ada musuh juga aman ya, nggak ada delay maupun ghost touch yang terjadi. Nice. Wih, smooth parah sih guys. Udah 120 fps. Ini mantap, lumayan kita dapat sampah guys. Wah, anjir, di atas, cok. Wah, mati sih guys. Tapi ini aman sih guys ya, nggak ada frame drop sama sekali. Soalnya pas kemarin itu pas awal turun di event langsung drop, tapi di sini enggak tuh. Masih di 120, paling di 118. Jadi mantap banget guys. Dan kita coba cek untuk suhunya. Kemarin itu di 5 menit pertama itu udah di 44 kalau nggak salah ya. Sekarang cuma 38. Gila, adem parah coy. Jelas guys, padahal ini aku cuma pakai cooler yang harganya 100 ribuan kalau gak salah ya, cooler X9. Dan ya ini mantap, works ya di HP ini, cukup stabil, adem parah cuy. Apalagi kalau kalian pakai cooler yang lebih mahal lagi guys, itu bakal lebih mantap. Dan ya ini FPS-nya stabil parah guys. Oke, di sini kita coba pakai motor. Oke, aman, ini FPS-nya masih di 100-an, 119, mepet-mepet 120 guys. Jadi ini udah aman banget. Tuh ya. Paling drop di 112, tapi ya nggak terlalu
berpengaruh guys. Wah anjir, kabur cok. Wah oke, ini gila udah 15 menit, ini aman banget. Kita cek suhunya ya. Tuh masih di 39. Gila, yang tadinya biasanya di sekitaran 45 ya, 44 paling panas. Oke, di situ maksudnya guys. Nice, knock satu. Nice. Ya, di sini udah 17 menitan, ini masih lancar banget. Tuh masih di 100 belasan FPS. Belum ada penurunan performa sama sekali guys. Belum ada nge-freeze gitu, nggak ada sama sekali. Ini sangat-sangat lancar. Wah gila ya ini. Oke. Nice. Untuk giroskopnya pastinya ini lancar ya. Cuma aku jarang pakai giroskop sih. Gak terlalu bisa pakai giroskop. Nice. 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 Anjir gak kena cok. Anjir. Nah kita coba cek untuk suhu terakhirnya, ini ada di angka 40 derajat doang. Tuh 39 sampai 40 derajat. Ini aku main sekitar 25 menit cuy. Gila adem parah guys. Tuh di belakang apalagi ya, 37 derajat, 38. Dan di sini untuk total mainnya aku main sekitar 25 menit ya. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 5% ya. Jadi main 25 menit baterai berkurang 5% doang guys. Dan untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata di angka 117,2 FPS guys. Gila, ini tinggi banget sih ya untuk FPS-nya, dan di sini untuk grafiknya cukup stabil ya. Ya walaupun di sini memang kelihatannya itu nggak rata banget ya di 120 FPS. Kadang turun di 117, 118, 112 gitu ya. Tapi overall segini mah ini udah stabil banget ya. Di gameplaynya itu nggak berasa kalau adanya frame drop, itu nggak berasa sama sekali guys ya. Jadi ya ini overall mantap banget guys untuk main game PUBG Mobile di settingan ultra ekstrim, smooth ultra ekstrim ya di 120 fps ya. Ini udah aman banget ya. Jadi kalau kalian pengen main PUBG di 120 fps dengan stabil, kalian wajib menggunakan cooler di HP ini. Ini mantap banget guys, stabil parah pakai cooler di 120 fps di game PUBG Mobile. Oke, kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact. Nah, di sini untuk settingan grafiknya pastinya ini bakal aku setting di settingan rata kanan, guys, tertinggi di 60 fps, cuy. Oke. Ya, di sini dapetin di oke, naik 60 fps, guys. Dan di sini untuk baterainya di 95% ya. Kita coba mulai. Oke, ini bisa di 60 fps. Ya mantap banget. Grafiknya juga mantap. Pergerakannya juga mulus ya karena di 60 fps. Di sini kita bakal coba main sekitar mungkin 20 menit ya. Soalnya di game sebelumnya di 10 menit atau 9 menit itu udah mulai kena throttling gitu ya, kena limit. Apakah di 10 menit mendatang ini bakal kena limit juga atau tidak? Harusnya tidak sih ya kalau udah menggunakan cooler seperti ini cuy. Oke, mantap banget. Oke, di sini kita bakal coba untuk battle guys. Wis, pas banyak efek juga ini aman banget ya. Untuk FPS nya masih di 60 fps. Oke tuh, pas banyak efek. Oh mantap di 60 fps cuy. Kadang turun ke 57 ya, yaitu masih bisa dimaklumi guys kalau masih di 50-an mah. Dan kita bakal battle lagi guys. Oke, coba lihat apakah bakal ada frame drop atau tidak, bakal ada limit atau tidak guys. Masih ada. Nice. Udah drop di 53 fps tadi. Ada sedikit turun fps-nya, tapi nggak terlalu berasa ya. Masih di atas 50 fps, tapi sekarang udah stabil lagi di 60. Ini gila sih guys, mantap banget ya. Oke, nice, selesai. Kita coba cek dulu untuk suhunya guys, penasaran. Ini udah main sekitar hampir 6 menit ya.
dan suhunya di 41 derajat Celcius. Ini sih termasuk adem untuk settingan highest loh guys ya. Ini highest di 60 fps, adem parah. Di bagian belakang cuma di 40-an ya, 40 derajat, adem parah, apalagi yang dekat cooling ini. Wah gila sih, biasanya kalau nggak pakai cooler itu di menit ke-6 udah mulai panas di 44 hingga tembus 45 gitu ya. Di bagian cooler itu suhunya lebih adem sekitar 3 sampai 5 derajat, guys. Tuh ini banyak efek juga ini. Sama sekali nggak ada frame drop yang berasa sih, guys. Tuh. Gila ini. Ini kalau nggak pakai cooler udah panas banget ini. Udah panas plus bakal kena limit ke 45 fps. Ini nggak ada limit sama sekali ya. Tuh, soalnya suhunya masih di 41 derajat gitu guys. Jadi nggak di limit. Soalnya suhunya masih adem. Gila ini grafiknya mantap banget sih guys ya. Tuh efek-efek yang dikeluarin ini mantap banget. Oke, nice, selesai juga guys. Gila. FPS-nya stabil parah di 60. Nah, pas masuk Mondstadt juga ini FPS-nya masih di 60 FPS guys. Tuh, 53. Oke, turun. Ya, tapi masih di sekitaran segini guys. Tuh 51 paling parah dropnya. Ya cuma ya ini masih smooth gitu ya. Tuh masih di kebanyakan di 60 fps. Gila kalau nggak pakai ini bakal drop sih guys. Bakal di 50, bakal di 45 fps gitu ya. Bakal kena limit. Ini enggak guys. Gila. Mantap banget ya ini. Nggak ada frame drop sama sekali yang aku rasain gitu ya. Paling di 50-an ya. Masih di 50-an. Jadi ini performanya memang tambah gacor ya kalau pakai cooler gacor guys. Padahal harganya cuma di 100 ribuan gitu ya. Oke lah ya, di sini kita coba cek untuk suhu terakhirnya ini ada di angka 40,6. Gila. Ini suhunya nggak naik-naik lagi guys ya, malah turun. Ya jadi suhunya mungkin bakal seperti ini terus kalau digeber juga ya. Ini aku baru main 20 menit ya, dan ini memang suhunya tetap terjaga ya kalau menggunakan cooler ini guys ya. Dan di sini aku main sekitar 20 menit. Untuk baterainya ini berkurang sekitar 8% ya. Jadi main 20 menit baterai berkurang 8% guys. Nah, untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata di angka 59,7 FPS. Ini stabil parah sih guys ya. Kalian lihat untuk grafik FPS-nya ini stabil ya, walaupun ada sedikit frame drop itu di sekitaran 51 sampai 55 gitu ya untuk frame dropnya, tapi nggak terlalu berasa, itu pun jarang-jarang guys ya. Jadi ya overall menurut aku ini termasuk stabil guys ya, stabil banget. Di settingan rata kanan highest di 60 fps di HP ini udah aman banget, asalkan kalian pakein cooler guys ya supaya enggak kena throttling. Kalau nggak pakai cooler, main 10 menit di ruangan tanpa AC itu bakal kena throttling ke 45 fps ya. Jadi kalian wajib menggunakan cooler supaya FPS-nya itu nggak di limit dan suhunya terjaga cuma di angka 40 fps 39. Kalau nggak pakai itu bisa tembus sampai 46 derajat Celcius paling panasnya guys ya. Ini mantap banget, dah worth it buat kalian beli cooler dipakein di HP ini untuk main game berat gitu ya. Ini worth it banget. Oke, kita udah masuk ke dalam game yang terberat yaitu Car X-Street guys. Nah, di sini untuk settingan grafiknya ini aku bakal setting di settingan rata kanan guys, di settingan 66 ya. Soalnya ini kan pakai cooler dan FPS-nya tanpa batas supaya kita supaya tahu ya ini bakal dapetin 60 FPS terus atau tidak cuy. Oke, langsung saja di sini untuk baterainya ada di angka 86% guys ya. Langsung aja di sini dapetin FPS di 59. Oke. 59 60. Oke, nice. Oh, ini masih di daerah, bukan daerah kota ya. Jadi kita coba ke daerah perkotaan, apakah bakal ada penurunan FPS atau tidak. Kalau di daerah sini mah nggak pakai cooler juga udah stabil gitu guys ya. Wah anjir. Wih mantap banget. Oke, FPS-nya mulai turun ya ke 55 tadi, tapi sekarang naik lagi. Wih mantap, ini settingan rata kanan loh guys. Ini udah mulai masuk ke daerah perkotaan. Apakah bakal ada frame drop atau tidak nih? Aku penasaran banget, soalnya ini kan game yang cukup berat ya. Apakah HP ini sanggup menjalankannya atau tidak ya? Oke, ini belum. Nah, ini udah mulai ke kota.
Oke, apakah akan drop atau tidak? Wih, 5. Bener drop guys. Tetap aja ternyata ya, walaupun pakai cooler tetap aja frame drop kalau di perkotaan guys, di 40-an. Jadi ya ini masih bisa membantu sih. Tuh, 40-an masih lumayan. Cuma tetap aja kalau di game Car Exit, kalau di perkotaan itu FPS-nya bakal di 30-an, 40-an, 50 gitu ya. Jadi nggak bisa di stabil 60 fps cuy. Padahal ini seru banget ya, grafiknya mantap, rata kanan. Tapi ini lumayan sih, tuh lebih tinggi daripada nggak pakai cooler. Kalau nggak pakai cooler itu di 30-an loh. Kalau pakai cooler kan ini jauh lebih stabil sih guys, tuh jauh lebih tinggi untuk FPS-nya ya, walaupun nggak bisa stabil di 60 fps. Tapi FPS-nya itu at least lebih tinggi gitu ya daripada yang nggak pakai cooler ya. Tuh kalau agak sepian ini udah naik lagi ke 54. Oke sih, masih oke sih, masih ngaruh banget, tentu aja ngaruh. Cuma tetap aja nggak bisa jadi stabil di 60 fps gitu ya. Tuh. Nah ini udah nggak terlalu kota, fps-nya naik harusnya ini. Naik 55, 60, oke di 60 fps. Oke, nice. Kita coba cek dulu untuk suhunya ya. Oke, di 42,6. Wah, ini agak panas sih guys walaupun pakai cooler di game ini ya. Ini game memang berat banget sih. Bukan Genshin, bukan Wuthering Waves, game yang paling berat menurut aku ya ini Car Exit cuy. Kayaknya nggak ada yang bisa stabil di 60 fps terus gitu di perkotaan ya. Gila. Tapi ini udah lumayan sih. Bisa sekitar 40-an, 50, bisa lebih tinggi daripada pas nggak menggunakan cooler. Oke. Sini FPS-nya masih di 40-an. Nabrak 50-an. Oke, kita coba cek untuk suhu terakhirnya. Ini ada di angka 42,7 derajat Celcius ya, yang paling panas di bagian depannya. Untuk di bagian belakang, di bagian kamera itu di 42 juga ya, masih mirip-mirip. Ya di dekat cooler itu di 41 cuy. Ya jadi ini cukup meredakan panasnya guys. Cuma untuk FPS-nya itu masih di bawah 60 fps kalau di perkotaan cuy. Nah di sini aku main sekitar 10 menit ya, dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 4% aja. Nah untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata di angka 50,8 fps guys ya. Jadi nggak bisa stabil di 60 fps. Kalian bisa lihat di sini untuk grafiknya ini naik turun ya. Pas di tempat yang sepi itu bisa di 60 fps ya. Tapi kalau udah ke kota itu bakal drop ke 40, 50 bahkan di 30-an fps, itu yang paling parahnya gitu guys ya. Kemudian ke tempat yang sepi lagi itu naik lagi ke 60 fps, ke kota lagi itu bakal turun. Tetap ya ini walaupun suhunya dari adem gitu ya, tapi kalau pas di daerah perkotaan itu bakal turun FPS-nya di sekitaran 40-an fps guys ya. Tapi menurut aku ini udah masih oke lah ya. Dipakein cooler itu dapat meningkatkan performanya, meningkatkan FPS-nya yang tadinya pas nggak pakai cooler itu bisa di 30 bahkan di bawah 30, ini bisa di 40-an sekarang ya, 40, 50 lebih banyak segituan guys ya. Jadi ini lumayan ya nambahin FPS di game Car Exit di settingan rata kanan sekalipun cuy. Dan ya suhunya juga masih agak sedikit panas tapi udah agak mendingan guys. Oke, kita udah masuk ke dalam game yang terakhir yaitu Wuthering Waves guys. Nah, di sini untuk settingan grafiknya pastinya di sini aku bakal setting di settingan rata kanan guys ya, di settingan quality ya, quality di high di 60 fps. Oke, maksimal banget ya. Efeknya di high juga guys. Ya, ini juga di high juga. Oke, mantap banget ya. Ini udah rata kanan banget. Dan di sini FPS-nya dapetin di angka 45 fps doang. Waduh. Woi, bentar woi. Oke, sekarang udah naik ya di 60 fps. Tadi turun di 45 fps. Kita coba rekam dulu, dan di sini untuk gaming mode-nya udah aku aktifkan juga ya. Nah, di sini baru bisa di 60 fps. Tadi entah kenapa cuma di 40-an.
45. Oke, nih pas battle tipis-tipis ini FPS-nya ada turun 55. Tuh. Wah, ini lebih berat daripada Genshin sih, cuy. Tuh. Ada drop di 55. Nah, pas ulti ini drop 45. Waduh. Tetap ada drop, guys, walaupun menggunakan cooler ya. Drop kena limit. Padahal baru main 3 menit kena limit. Waduh. Oke, ini entah bakal naik lagi FPS-nya atau tidak, guys. Jadi kita bakal jalan-jalan terlebih dahulu. Padahal ini baru main loh. Suhunya ini harusnya masih di 40-an. 42. Padahal tadi pas main di 40 FPS ya, 39 malah. Sekarang udah naik lagi suhunya. Ya jelas ini emang game berat sih, guys. Nah, di sini FPS-nya masih di 40-an, 45 FPS, kena limit ya. Ini kena limit, guys. Tapi ini belum naik juga ya FPS-nya. Entah kenapa, cuy. Padahal nggak battle. Panas juga nggak terlalu ya. Oke, naik lagi sekarang di 60 FPS. Oke, nice. Oke, sekarang FPS-nya udah di limit lagi ya. Tadi di 60, sekarang di limit lagi ke 45 FPS, guys. Oke. Ya, ini kayak di game Genshin Impact yang pas gak pakai cooler itu bakal di limit di 45 FPS juga. Cuma ini udah dipakein cooler tetap kena limit, guys ya, kalau di game Wuthering Waves ya. Memang ini lebih berat daripada Genshin Impact. Nah, sekarang naik lagi ke 60 FPS. Oke. Nah, pas ulti lagi ini FPS-nya turun lagi, guys. Oke. Turun lagi ke 45 FPS. Wah, jadi ini kayaknya nggak terlalu ngefek ya di game ini. Pakai cooler juga ya, tetap aja throttling, tetap aja kena limit. Cuma memang ini cepat naiknya juga, cepat naik ke 60 fps nya juga, guys. Oke, nice. Tapi memang nggak terlalu berpengaruh yang signifikan banget. Kecuali mungkin dari segi suhunya ya, ini lebih adem daripada pas gak pakai cooler, pas nggak pakai cooling. Pan cooler ya. Anjir, sakit. Nah, pas ulti juga oke. Oke, naik lagi. Turun lagi. Naik lagi, guys. Nah, sekarang naik lagi ya, gitu doang sih, gitu-gitu terus ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh untuk coolingnya, nggak terlalu berpengaruh. Dan ya kita coba tes lagi. Ini suhu terakhir udahlah ya. Soalnya itu terus, guys. Tuh 41 derajat suhu paling panasnya sekarang. Malah turunnya sekarang, tapi FPS-nya tetap kena limit, guys ya. Untuk total mainnya di sini aku main sekitar 15 menit aja, guys ya. Soalnya udah kena throttling, jadi percuma kalau digeber juga. Dan di sini untuk baterainya berkurang sekitar 6% ya, cukup boros ya, main 15 menit baterai berkurang 6%, cuy. Nah, untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata di angka 50 FPS, guys ya. Bisa kalian lihat di sini untuk grafik FPS-nya di menit-menit pertama itu bisa di 60 FPS, terus di throttling di limit di 45 FPS, naik lagi 60, turun lagi 45 dan seterusnya, guys ya. Jadi naik turun ya. Padahal ini udah menggunakan cooler, guys ya, udah menggunakan cooling dan suhunya juga adem di sekitar 41, paling panas itu di 42,7 kalau nggak salah ya. Di sekitaran segitu, guys. Ini belum nyentuh 43, 45 apalagi belum nyentuh, tapi masih kena throttling atau kena limitasi ke 45 FPS ya. Cukup disayangkan sih, guys ya, ini gamenya. Entah dari gamenya yang memang berat banget atau dari sistem Xiaomi-nya seperti ini atau sistem pokoknya seperti ini ya. Jadi intinya kalaupun menggunakan cooling gitu tetap aja bakalan kena limit di 45 FPS ya. Tapi agak mendingan karena bisa naik lagi ke 60, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kalau pakai cooler itu bakal
drop terus di 45 fps guys, jarang banget naik lagi ke 60. Itu aja sih, dan suhunya juga bakal lebih adem. Oke, untuk total mainnya aku main sekitar 1,5 jam guys ya, 4 game 1,5 jam, dan untuk baterainya ini sisa 73% ya, jadi berkurang sekitar 27% ya, main 1,5 jam berarti berkurang 27%. Oke, mungkin itu aja untuk video gaming test Poco X7 Pro menggunakan cooler guys. Nah, untuk kesimpulannya jelas ya, ini worth it banget buat kalian miliki atau buat kalian coba ya menggunakan cooler main game di HP ini. Apalagi game-game berat seperti PUBG ini bakal jadi lebih stabil, mulus banget di 120 fps. Genshin Impact juga bisa mulus di 60 fps tanpa adanya limitasi sama sekali. Kecuali Gamecraft X3 tetap aja di 40-an sampai 50 fps kalau di perkotaan, dan Wuthering Waves juga masih sama aja ya. Jadi ini mantap banget di game PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Kecuali di Gamecraft X3 dan Wuthering Waves itu cukup berat ya, tetap aja kena limit. Tapi limitnya itu lebih mendingan daripada nggak pakai cooler, dan suhunya juga bakal lebih adem sekitar 2 derajat sampai 5 derajat guys. Jadi ini worth it banget buat kalian coba ya, apalagi dengan cooler yang lebih mahal, harga 500.000 ke atas gitu, itu bakal lebih adem. Mungkin bisa di Gamecraft X atau Wuthering Waves itu nggak kena limit mungkin ya, tapi aku nggak punya cooler yang harganya mahal, jadi pakai cooler yang ada aja, dan ya itu udah lumayan oke sih guys ya. Oke, mungkin itu aja, terima kasih telah menonton, jumpa lagi di video gaming test berikutnya cuy.